Ini ada kisah sejarah nih, Al-Quran tertua yang tertulis tangan dari kayu, ada di Alor ini. Nah, ini katanya tersimpan di sini. Coba kita lihat. Insya Allah ada yang ini, ada orangnya nih yang bisa ngasih tahu kita. Ini betul sekali nih. Ada tulisan tuh, objek situs Al-Quran tua Desa Alor. Sejarah ini, sejarah. Itu sejarah. Wih, mantap. Bener nih. Oh, ini Assalamualaikum Ibu. Iya. Aku aja di sini. Kita coba bertamu nih kepada ini. Oh, ini Sultan muda ini. Salah. Sejarahnya nih ada nih. Itu Sultan Ternate. Ini sejarahnya ya, riwayat Al-Qur'annya ya. Minta maaf, saya mau tanya, Pak mereka dari mana? Kalau ini dari Jakarta, kalau saya dari Surabaya. Surabaya. Iya, tinggal di Wono, Kalabahi. Ya, saya tahu. Oh, ada kegiatan di. Bukan di sini masih. Sultan Ternate. Ya, Masih hubungan erat sama ya, Ternate ya. hubungan erat sekali, hubungan dekat sekali itu. Berarti sama dengan Buton ini ya. Ya, Buton, Sulawesi, sampai jadi Raja Ampat itu masih hubungan dengan Ternate. Iya. Islam berkembang di Indonesia bagian timur itu rata-rata penyebaran dari Ternate semua. Kalau Bapak keturunan Saya dari 5 orang bersaudara ini, salah satu yang menetap di sini tuh sampai turun ke saya tuh turun ke 14. Bapak turunan ke-14. Dari ini. Bukan. Dari yang kelima orang. Dari ini ke 5 orang ini. Dari Ini kan yang Gogo nih. oh iya Ilyas Gogo, yang Gogo. Yang Gogo itu menetap di Alor, Ilyas Gogo ke Pantar, Ya. Raja Pendai, juga Gogo ke Baranusa Pantar juga, Raja Baso, Bui Gogo ke Solor Menangah, Kimalasi Gogo itu dia ke Kui Lerban, itu kerajaan apa Pinanggi. Oh, ini masih terus lagi, Bapak yang ke-14 gitu? Ya, sampai ini. Oh, aduh, masih ada Oh, ini Bapak? Ya. Ini keturunan-keturunannya ya. Ini Pak, siapa Pak Nurdin ya? Ya. ini syiar agama Islam dulunya, sejarahnya di daerah Alor ya. Jadi kebiasaan kita nonton di YouTube itu banyak versi. Oh gitu. Banyak versi, tapi saya bilang itu versi mereka. Versi mereka seperti itu. Ini Kita tidak boleh persalahkan juga. Kalau orang datang di sini, saya cerita apa yang saya tahu, saya ceritakan. Saya belum bisa keluar dari yang ada ini. Iya. Jadi di Alor ini dia tidak sama dengan daerah Jawa, keseluruhan daerah Jawa lah. Itu tuh masa kerajaan itu kan dicatat. Iya, silsilahnya ya. Silsilahnya, kejadian masa kerajaan ini, dia masa berkuasa di tahun berapa ke tahun berapa, itu dicatat. Di sini enggak ya? Di bawah pimpinan siapa, dia punya bala tentara itu, pimpinan perang itu siapa. Jadi bisa bisa tahu itu generasi berapa pun mereka tahu. Kalau di sini enggak ada mencatat sejarah ya, enggak ada. Kalau catat ada, cuman mereka anggap kertas itu tuh mungkin tidak berguna. Maka setelah itu kan cuman secara lisan saja. Yang kemarin itu orang hilangkan, orang ceritakan sejarah secara lisan, maka ini hari ceritanya lain, besoknya lain.
Maka kita susun sejarah bahwa ke dinas kebudayaan, perpustakaan negara, dinas pendidikan dan kebudayaan, di atas itu kan orang pegang sejarah masa Belanda. Nah itu kebanyakan Belanda itu yang bikin rusak sejarah. karena biasanya kan macam ini kan di macam apa ini loh Hilang-hilangan. hilangkan sejarah kan. Banyak buku-buku sejarah macam di Batavia kan dulu kan banyak, macam di Jawa Timur, Surabaya kan dicari dia punya kerajaannya kan ada, tapi kan dia punya silsilah. Indonesia ada yang tantang Belanda itu mereka hilangkan, yang pro mereka itu diangkat. Itu kan Belanda itu kan punya politiknya seperti itu. Dulu Pak. Jadi yang ikuti mereka punya kemauan itu, walaupun dia itu bukan turunan bangsawan juga, nanti mereka angkat. Ya. Sedangkan yang turunan bangsawan ini, dia sebagai pemimpin ini karena tantang maka hilangkan dia punya nama. Itu orang Belanda itu seperti itu. Dia melawan kan. Jadi ini mahkotanya sekarang ini ada di Alor sini. Ada di Ternate, Pak. Oh Ternate. Kalau mahkota ada di Ternate, Maluku Utara. Oh Maluku Utara. Maluku Utara. Tapi Mahkota kalau yang berambut. mahkota berambut, tapi kalau untuk Al-Qur'annya ada di sini. Mahkota punya rambut itu tumbuh. Oh tunggu dia mahkota. Rambutnya masih tumbuh. Ya. Mahkota berambut tapi aneh ya. Saya orang pertama sekali sebelum saya juga ke Ternate, orang Ternate datang di sini dari pihak Kesultanan datang menjemput saat Al-Quran sekaligus dengan saya ke sana. Pertama mereka cerita tentang mahkota ini, saya tidak percaya, saya belum masa. Mahkota kan ibarat peci lah. Ya. Masa punya rambut yang hidup, Iya. itu kan mustahil itu. Kalau untuk festival Al-Qur'annya kapan, Pak? Kemarin mereka ada kasih informasi, tapi jadwalnya mereka belum tentukan. Setahun sekali atau gimana jadwalnya? Ya kalau itu kalau ada anggaran, kalau tidak ada anggaran tidak di. Oh gitu, nggak mesti setahun sekali ya? Nggak mesti ya. Oh tapi Oh berarti ini mahkotanya yang ini begini Pak. Ini rambutnya ya. Rambutnya ini. Ya. Dan tiap tahun mereka acara legogam itu salah satu akikah kan rambutnya mahkota itu. Jadi mahkota yang berambut itu cuma 2 saja di dunia. Ada di dunia, satu di Indonesia itu letaknya di Ternate, Maluku Utara, satunya di Turki. Itu kemarin tuh sebelum beliau ini punya wawancara wartawan dari Jakarta tahun berapa itu orang wawancara dengan beliau ini, wartawan tanya dia tentang masuknya Islam di Indonesia. Jadi wartawan tanya dia, Sultan, apa Islam ini Aceh yang lebih duluan Islam masuk atau Ternate? Beliau jawab, bukan Aceh, bukan Ternate, bukan Arab. Tapi kalau kita mau ngomong, Ternate lebih duluan. Kok kenapa? Harus Ternate duluan? Iya, karena hakikatnya mereka sudah laksanakan. Hakikatnya. Jadi jawaban itu tuh kita kaji kembali. Contoh, pahlawan-pahlawan di daerah Jawa, mereka tuh dulu ini HP ini belum ada. belum ada. Mereka bisa komunikasi. Tapi bisa komunikasi Bisa ya. komunikasi, Walau bisa video call. bisa video call, batin mungkin Pak. Iya. Jadi hakikatnya tarikatnya mereka sudah jalankan, tapi hakikatnya mereka belum jalankan. Maka Islam masuk baru membenarkan itu. Jadi Islam ini bukan orang-orang dulu itu sudah belajar tentang ilmu tarekat atau ilmu tasawuf itu. Maka dulu tuh kita nonton kalau film-film kerajaan di daerah Jawa itu bisa terbang. Ya. Itu bukan rekayasa. Memang sekarang itu rekayasa, tapi memang kenyataan baru
Memang ada. Diikuti lagi dia punya perjalanannya. Gitu ya. Mesti kalau kita macam di Jawa kan macam Sunan Bonang Begitu masuk dia kan ambil S2-nya di Indonesia. Orang Cina itu datang ke sini. Suaminya itu dia bisa berbahasa Indonesia. Ah, Datang, saya tanya, minta maaf, ibu dari mana? Saya dari Cina, dari Jakarta, Surabaya. Tidak, saya dari Cina. Loh, kok jauh-jauh dari Cina sampai ke Indonesia bagian timur ini? Cari apa di Alor? Di Indonesia bagian khususnya di Alor ini. Saya datang ini bukan karena saya punya uang. Saya datang ini bukan atas kemauan saya, tapi saya diperintah. Saya bilang, yang perintah ibu kesini itu siapa? Dia diam. Dia bilang, saya itu diperintah ke sini, sudah lihat Al-Quran dan ketemu Bapak, baru saya sempurna. Saya bilang, ibu, minta maaf, ibu kan seorang Islam. Tapi jelas ibu tahu tentang kisah Rasulullah. Rasulullah saja menyatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai di negeri Cina. betul. Iya, benar. Benar. Saya bilang, kenapa Rasulullah perintahkan umat manusia tuntutlah ilmu sampai di negeri Cina? Karena kain sutra yang pertama sekali dipakai oleh Rasulullah itu buatan Cina. Betul. Maka orang Cina itu dunia ini belum ciptakan pakaian, mereka sudah menciptakan pakaian. Segala macam itu mereka sudah tahu. Betul. Maka Rasulullah saja perintahkan. Jadi begini, 9 wali songo yang ada di daerah Jawa itu mereka bukan karena mereka tidak tahu, tapi mereka sudah tahu semuanya tentang agama itu, mereka sudah tahu. Tapi mereka kembali ke Cina setelah itu, baru kembali ke Jawa menyebarkan agama Islam itu, mereka menambahkan mereka punya ilmu terbang, Iya. ilmu turun di dasar bumi, ilmu yang jalan di atas permukaan air, ilmu yang berdiri atas dahan kayu. Itu mereka harus kembali ke Jawa, ke Cina. Karena Cina itu dia punya ibadah saat itu adalah apa? Orang biasanya masuk di ruangan puja, ada patung itu. Ya, Itu bersemedi. bersemedi. Mereka bersemedi itu tujuannya mereka ingin tahu mereka punya jati diri sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini Al-Quran tertua ya. Al-Quran tertua dari kulit kayu. Sejarahnya. Kabupaten Alor. Aduh, Oh, ini udah bisa ada. dibuka Pak? Bismillah. Bismillah. Masih terlihat jelas ya tulisannya ya. Iya. Itu sudah terputus. Tapi terputus ya. Iya. Karena Pak, ini nggak pakai bahan apa lagi buat ngawetin gitu Pak? Atau gimana Pak? Nggak pakai apa-apa Pak? Ini alami seperti ini. Luar biasa ya. Ini tulisan tangan ini. Tulisan tangan ya. Masih bagus. jadi kertas ini kan ada yang tidak sama. Hmm. Ini kan agak tebal, ini tipis. Kalau cetakan mesin itu kan dia tebal, Sama semua. sama tebal, sama tipis. Ini lebih tebal lagi. Ya. Al-Quran dari kulit kayu, Kabupaten Alor. Ini lihat. Ini di sini tebal, di sini tipis. Iya. Kalau cetakan itu kan beda. Ini semuanya
Wih, tebal ini ya. Ini tebal semua. Asli. Masya Allah. Lah, Allah. Ajaib. Tapi siapa yang nulis dulu? Baru kita sambil pengen cari tahu, tapi sampai sekarang belum diketahui juga. Untuk jenis kayunya kita juga belum tahu ya. Jenis Sampai kayunya sekarang nggak tahu belum juga. ini ya. Belum ada yang bisa ini ya. Ya, Ungkap untuk tintanya luar biasa ini. Ini harus dijaga bener-bener nih Pak ya. Harus bukanya juga hati-hati. di lemari. Denger itu katanya pernah kebakaran di sini Pak. Bener Pak? Ini rumah yang keempat. Ini yang keempat. Rumah yang keempat ini tahun 2016 kemarin. Rumah pertama kedua itu terbakar. 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 Oh, kok Al-Quran ini nggak terbakar Pak? Ya. Allah yang turunkan ayatnya, Allah yang sendiri membakanya. Di sini kebakaran. Ya. Tapi Al-Quran ini kan ada di sini. Ya. Tapi yang lain habis. Semua. Semua namanya habis. si jago mereka. Jadi ini hanya Al-Quran yang bisa diselamatkan. Tahun berapa tuh Pak kira? Tahun 70-an. Tahun 70-an itu kejadiannya. Luar biasa ya. Allah Maha Kuasa ya. Luar biasa, men. Allah yang bisa, Iya, kebakaran hanya Al-Quran ini yang ini. Allah yang bisa pulangkan. Semua itu kita merasa heran, tapi kalau bagi Allah Jenis itu kayunya juga kita belum tahu tuh. mudah sekali. Ini nggak ada sambungannya, bro. Utuh. Ayo liatin mana ada sambungan, nggak ada. Nggak ada ya. Ini bekas tali ini. Bekas tali ya. Ini bekas tali semua. Iya, iya, iya.